Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍu 'anis sahaba, ya Rabbi warḍu 'anis sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍu 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para hadirin wal hadirat, saudara-saudara Al-Fakir, ikhwan akhwat Al-Fakir dimanapun berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi umur kepada kita. Masih kita diberi kesegaran, keafiahan. Ini adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa. Terlebih kita diberi keimanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita punya keyakinan yang kuat, kokoh, bagaikan karang yang tegap, kuat atas terjangan badai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Di sini perkenankanlah Al-Fakir mau mengijazahkan satu amalan, satu aurad, satu ilmu. Yang mana aurad ini, amalan ini, kalau kita ingin sukses di dalam hal bisnis jual beli kendaraan, ya, mau menjual kendaraan kita sendiri ataupun kita bertujuan memang bergerak usaha di dalam jual beli kendaraan. Misalkan kita beli terus kita jual, ya usahalah kita di bidang itu. Ini amalan, ini aurad, ini zikir. Sangat ampuh khosiatnya, karena ini di area al-hikmah, ya Al-Fakir tidak lepas dari khosiat, faidah, manfaat. Jadi ini kalau kita amalkan dengan serius, dengan konkret, ya maksudnya tidak asal-asalan lah. Kita akan sukses bisnis di dalam jual beli kendaraan, atau kita mau jual kendaraan kita sendiri. Tidak susah. Lancar, tanpa kendala, penuh keberkahan, dan banyak keuntungan atau besar keuntungannya insya Allah. Tapi sebelum kita ke acara inti, kita sudah biasa punya kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan. Ini adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita perhatikan. Jangan sampai kita kesampingkan. Apa? Yaitu adalah mempelajari, mendalami ajaran-ajaran agama. Mari kita renungkan, mari kita pikirkan, dan kita masukkan ke dalam hati sanubari kita, ke hati nurani kita, dan kita meminta kepada Allah atas taufik dan hidayahnya, sehingga kita mampu melaksanakan, menjabarkan, dan mengaplikasikan atas
ajaran agama itu sendiri, yaitu al-Islam. Ada satu hadis yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna nasa, sesungguhnya manusia, idza ra'awu dzalima, apabila melihat kezaliman, kejahatan. Jadi kita apabila kita melihat kezaliman, kejahatan yang terjadi, yang terlihat, yang diketahui oleh kita, terus falam ya'khudhu ala yadayhi, terus kita membiarkan saja. Misal, ausyakka, ya, atau kita benar-benar tidak ambil tindakan lah. Ini adalah ada satu peringatan terhadap kita. Apa? Ayya'ummahumullahu bi'iqabim minhu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan siksa, menurunkan azab, menurunkan pelajaran terhadap kita yang berbuat seperti itu. Apa? Siksaan daripada perbuatan itu. Jadi yang berbuat orang lain, cuma kita diam, tidak melarang, tidak memperingatkan. Jadi kita akan diazab oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jangan sampai terjadi. Makanya di sini ini satu hadis harus benar-benar kita camkan, masukkan, aplikasikan, amalkan. Karena kalau kita tidak mengamalkan, kita tidak berbuat maksiat, kita tidak berbuat dosa, kita tidak berbuat mungkarot. Orang lain yang melakukan, kita mendiamkan, siksanya kita kebagian. Contoh, kita gini. Ada orang, misalkan lagi bertengkar, atau apalah, atau ada orang lagi minum minuman keras, atau ada orang misalkan lagi pacaran misalkan, atau ada orang lagi berzina misalkan. Terus kita diam saja, ya bodoh amat ya, dia kita. Jadi kita masa bodoh. Jadi dengan masa bodohnya kita itu terhadap perbuatan kemungkaran, kejahatan orang lain yang diperbuat olehnya, kita menyaksikan, tidak melarang, tidak ikut campur, maka kita pun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah. Walaupun kita tidak berbuat kemaksiatan, tapi kalau kita melihat kemaksiatan kita diam, maka kita berdosa dan kita pun akan diazab. Bahkan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala rata, yang berbuat, yang tidak berbuat, kena azab itu. Oleh karena itu, kalau ada orang yang dilarang berbuat maksiat, ngomongnya ya udah, kamu, aku, ya itu getrok aja itu kepalanya. Karena Allah menurunkan azab itu bukan untuk dia saja, tapi kita pun diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita langsung aja ke acara inti, yaitu pengijazahan. Tulis aja dulu hadrat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin, wa khususan hadratin Nabi Allah Hadir alaihi salam, wa khususan hadratin Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihi salam. Syai'ul lillahi al-Fatihah. Wa ila hadrati Sayyidi Ustadzi Sayyid Asdami Luha Afghanistan, wa ila hadrati Sayyid Ustadzi Man Ajadin hadza, wa ila hadrati abi wa ummi, wa ila hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'ul lillahi al-Fatihah. Kita sudah maklum, sudah diketahui oleh kita semua, sudah dimengerti oleh kita semua. Setiap kita membaca, mengucapkan, mengatakan Al-Fatihah, kita harus baca surah Al-Fatihah satu kali, yaitu dari Alhamdulillah sampai Waladhdallin. Terus wiridnya apa? Wiridnya itu Ya Razzaqu. Ini Asma'ullah ini. Asma'ullah. Ya Razzaq. Dibacanya ini 7.000. Terus setelah beres baca Ya Razzaqu 7.000,
terus baca doa nurbuat 11 kali. Ini doa nurbuat, kalau yang belum hafaz, cari aja di perukunan-perukunan atau di ada banyaknya yang jualan di tentang kaifiat sholat 5 waktu, jadi buku-buku tuntunan sholat atau di mujarobat banyak. Nah, doa nurbuat ini sudah masyhur, sudah terkenal, hampir semua umat Islam mengetahuinya. Jadi kita cari aja atau di Majmu Syarif, di Yasin kecil ada doa nurbuat namanya. Baca doa nurbuat 11 kali. Jadi ya rezaku 7.000, terus doa nurbuat 11 kali. Jadi yang berbunyi kayak gini. Allahumma dhi sultanil azim wa dhil manil qadim wa dhil wajhil karim wa walijil kalimati tammati wa damatul mustajabati aqilil hasani wal husayni min anfusil ka'inil kudrati wa nadirin wa ainul insi wal jin wa iyyakadul ladzina kafaru rajinuna kabi absarim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin mustajabur rukman hakim wa waritha Sulaiman Daud alaihi wasallam al-wadudu dzul arsyil majid tawil umri wa sawjati waqti hajati waqti amwali wa waladu habib bin nas ajmain wa tabadi ada wa takulami bani adam alaihi wasallam kana hayya wa yahqul qaulu alal kafirin wa qul ja'al haqq wa ja'al batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimin illa khasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ini gambaran saja. Untuk lebih jelasnya lihat aja nanti di Majmu Syarif Yasin kecil atau di buku-buku tuntunan sholat. Ada namanya doa nurbuat, bacaannya seperti yang telah tadi Al-Fakir bacakan. Itu 11. Ini nih, puasanya berapa hari? Pakai puasa. Karena kita di area Al-Hikmah. Jadi puasa 7 hari. Ini di wiridnya mau sholat tahajud sesudahnya boleh, mau setelah sholat duha boleh. Tinggal milih aja. Kalau yang bagusnya sih habis tahajud, itu yang paling bagus. Ya kalau kita tidak bisa bangun tahajud malam jam 12-nya, ya habis sholat duha nggak apa-apa. Tuh, terus ini dawam kita jangan berhenti terus dawam tiap malam seperti itu. Tuh, jadi dawam. Nanti kalau kita misalkan punya barang kendaraan mobil atau motor apapun itulah, misalkan bajak apa yang bentuknya mesin kendaraan. Tuh, jadi kita bacakan ya Razzaku 11 kali atau 111, terus nurbuat 11 ataupun 3. Nanti langsung airnya kita tiup, langsung kita tatafal seperti ini. Kalau habis, kalau beres, nanti airnya itu kita dikepret-kepret, disiram-siram ke kendaraan yang kita mau jual. Itu kalau untuk kita pribadi. Tapi kalau misalkan ada orang yang meminta bantuan kepada kita, mau menjual motor, mau menjual mobil, ya kita cukup bacakan aja ke air. Bacakan aja ke air, nanti airnya suruh disiram-siram, dikepret-kepret ke kendaraannya. Jadi kita bisa untuk kita dan bisa untuk menolong orang lain. Kalau ini kita kerjakan, kita beli, kita aplikasikan aurat ini, insya Allah kita pasti dengan izin Allah, dengan kudrat Allah, pasti kita sukses dalam perbisnisan kendaraan. Dan Al-Fakir tidak lupa, Al-Fakir selalu ingatkan, yang mau ngambil ijazah ini, ucapkan qabiltu, dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like, komen, dan share. Bagikan video ini kepada siapapun, saudara, kenalan, teman, keluarga kita yang membutuhkan ini, bagikan. Tafadhol Al-Fakir ijazahkan ini kepada semuanya. Al-Fakir lillahi ta'ala. Untuk apa? Ya karena ini acaranya acara berbagi, jadi kita harus berhasil semua. Dan semoga aurat ini, amalan ini menjadikan wasilah kita lebih bisa dekat kepada Allah dan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiada lupa pula, dan sangat kita harapkan semoga kita mendapatkan dari
Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah syafaat udmanya Nabi besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa kita untuk menekan tombol lonceng supaya ikatan kita, persambungan kita lebih dekat dan erat. Dan Al-Fakir umumkan dan Al-Fakir kasih tahu kepada siapapun saudara-saudari ikhwan akhwat Al-Fakir yang memberikan tanda terima kasih atau super thank. Nanti di habis nonton, jadi tonton, ada di bawah itu kan ada share, ada like, ada terima kasih. Jadi yang memberikan terima kasih kepada Al-Fakir, maka Al-Fakir akan bantu doa dengan jamaah Al-Fakir di acara zikir atau tawasul untuk membantu supaya lebih maju dan diselamatkan dari berbagai yang tidak disukai. Tujuannya ya agar sukses dunia akhirat. Sekian demikian. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Al-afwi minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.